Oke, kita mulai ya. Jadi di pembahasan kali ini kita akan ngebahas tentang korporasi dan saham. Nah, sebenarnya sebenarnya enaknya AKM tuh materinya tuh relate gitu. Jadi kalau kalian udah serius di awal, next meet kalian nggak perlu effort belajar yang lebih tinggi. Jujur aku dulu waktu tingkat 2 nih, waktu sekalian gitu ya, waktu tingkat 2 kayak kalian, aku nggak belajar, ya nggak belajar. Ya maksudku belajar, cuma effortnya nggak sampai memforsir diri atau ya pokoknya kayak belajar aja gitu. Justru aku memforsirnya di bidang lain, nggak untuk memperdalam materi kayak misalkan bikin modul atau apa gitu. Aku memforsirnya di sana. Tapi untuk urusan belajar materi aku kayak biasa aja sih, karena kayak oh ini ngulang di pengakun, jadi kayak ya udah dosen jelasin udah paham gitu, enaknya tuh gitu. Nah kalau misalkan waktu pengakun tuh kayak diem aja gitu ya, kayak tidak berbekas, ya ya bukan berarti bakalan nggak bisa, enggak, tapi perlu effort belajar yang lebih keras gitu, karena uh, ibarat kata kamu kayak ilmunya masih nol lah gitu. Kalaupun keisi kan udah nggak paham gitu waktu dulu. Nah gitu, paling aku mulai mikir bahasanya kayak nggak pernah mikir gitu ya. Aku mulai, ya gampangnya mulai belajar effortnya tuh di UAS nanti, di UAS. Jadi ini materi UTS serius ini gampang, cuma ketika ujian nggak tahu soalnya biadab gitu ya. Soalnya biadab. Kalau praktik AKM sih masih mending menurutku gitu, untuk soal praktik AKM-nya. Untuk AKM-nya yang rada-rada biadab gitu, karena teoritis banget gitu. Dan ya nggak tahu gitu ya. Susah aja dibanding UAS. Kalau UAS tuh materinya yang susah dipahami gitu. Materinya tuh susah, kompleks. Ada leasing, ada pensiun, itu benar-benar baru, belum kamu dapatkan di pengakun. Kalau ini kan udah dapat nih, korporasi saham. Nah, ini kita cerita dulu ya. Nah, karena udah dapet jadi paham. Tapi kalau UAS nanti itu bener-bener materi baru yang bikin nanti bakalan rumit lah pembahasannya lah. Cuma untuk ujiannya sih agak gampang gitu ya, agak gampang. Aku bilang agak ya, bukan gampang. Karena ujian gampang di STAN tuh kayaknya hanya mitos gitu ya. Bahkan ujian Pancasila pun susah. Susah ngarangnya gitu. Ini ngarang apa gitu ya. Ujian bahasa Indonesia susah. Gak ada yang gampang kalau ujian di STAN lah. Oke, itu ya. Loh, kok ada ininya? Bentar ya, kok ada coret-coretannya. Bentar, aku salah buka file kayaknya. Bentar ya, tak buka filenya dulu. Terus sambil nunggu ada yang tanyain nggak? Ini tanya-tanya non formal aja deh. Kayak dulu gimana kak? Tinggal dua. Ya gimana sih? Ini ada yang tanya gitu ya. Kemarin ada yang tanya. Kak, menurut kakak submateri ini mana yang paling gampang? Ya, Anda bertanya pada orang yang salah. Oh, ini gampang semua. Ya karena KM gitu. Maksudnya dia tuh tanya dari bonds payable, mortgage, fair value option, itu enaknya diajarin mana dulu ya? Ya aku sih yang paling susah dari ke yang mudah. Ya nggak tahu, udah semua. Gitu ya. Atau Kak matkul, kayaknya kemarin juga ada yang tanya, Kak AKM sama SIA susahan mana? Ini nggak ada yang susah. Ya emang faktanya sebenarnya nggak ada yang susah. Adanya sulit ya. Nah, kayak aku share screen ulang ya. Share screen ulang. Nah, ini ada yang tanya nih.
Apa nih? Ini tak forward ya. Ini pertanyaannya nih. Kak, mau nanya, kalau yang bonds diterbitin di bunga antar itu, yang cara 2 langkah gimana ya Kak? Dosen aku mintanya pakai 2. Hah? Maksudnya gimana? Cara 2 langkah? Maksudnya? Maksudnya gimana yang cara 2 langkah tuh? Jangan bisa jelasin nggak? Maksudnya yang ini loh Kak. Jadi dosennya itu minta kan misalnya dia itu ada 10 periode. Nah kan yang 9 itu penuh, yang satunya itu sebagian. Nah dosennya itu minta yang 9 periode itu di PV-in dulu. Terus nanti dari yang PV dari 9 periode itu nanti di PV-in lagi ke tanggal terbitnya gitu Kak. Betul. Sama nggak sih hasilnya? Sama nggak? Hasilnya itu sama, beda-beda dikit Kak. Tapi dosen aku tuh mintanya pakai 2 langkah itu Kak. Itu caranya gimana Kak? Cerita Masih bingung dosenmu soalnya berarti. yang dijelasin dosen. Dosennya siapa sih? Pak, Bu, siapa? Siapa tahu. Dosennya siapa? Pak Reza Kak. Pak Reza. Oh, PKM sih Kak ini, bukan AKM. PAKM. Iya Kak. Iya, sebenarnya sama gitu loh. Maksudnya kalau ada yang mudah, kenapa yang susah? Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Uh, jadi inti aku bilang konsep, aku ajarin konsepnya aja ya. Aku ajarin konsepnya aja ya. Karena kalau jelasin dari awal susah lah. Maksudnya panjang gitu. Konsepnya adalah kan kayak kamu gitu. Nentukan dulu PV annuity dari bukan setoran, pembayaran bunga yang full. Ini tak coret-coret ya. Bentar. Tuh kan nggak gerak cursornya. Tuh kan kayaknya minta dibeliin baru sih. Ah, banget. Nih ya, tak coret-coret gini. Ini tak ajarin konsepnya aja ya. Konsepnya adalah kan ada 2 langkah. Kalau cara aku kan gini ya. Caraku kan kita cari PV bonds ya. Itu langsung hasil akhirnya, hasil finalnya. Dengan cara N-nya tuh misalkan 9,67 misalkan gitu ya. Misalkan kayak gini, N-nya kayak gini. Nah, kalau ini kan enggak. Kalau ini nanti kalau yang caranya dosen yang memang ada di PPT-nya gitu. Karena cara ini enggak ada di PPT kalau nggak salah. Cara PPT-nya tuh kayak ini. Jadi kalian tentukan dulu PV single sum ya dari pokok bunganya. Nah, pokok bunga. Iya kan? Iya gak sih? Nah, terus kalian tentukan PV annuity dari kok pokok bunga sih? Baca apa pokok bunga ya Allah? Pokok utang. Prinsipal maksudnya. Nah, ini bunganya. Nah, bunga. Ini ya. Pokok utangnya nih ya biasa, kayak nyari biasa. PV annuity bunga. Nah, nanti PV bunganya nih ada 2. Ada yang full, misalkan yang 9 bulan. Terus sama yang 0,67 bulan. Gitu. Gitu ya? Gitu enggak? Iya Iya Kak. enggak? Iya kan? Iya. Iya enggak sih? Nah, nanti kan di sini kan ketemu nih angkanya berapa. Sini ketemu angkanya berapa. Dan ini juga ketemu angkanya berapa. Nah, ya udah, nanti kan hasil akhirnya harusnya sama dengan yang ini. Gitu. Ya, gitulah.
Kalau enggak, ya udah kamu tulis aja rumusnya, terus hasilnya kamu pakai Excel aja, udah gitu, gampang. Gitu ya. Oke, gitu aja ya. Tidak solutif ya. Udah nggak apa-apa. Oke, aku ke ini ya. Makasih, nggak usah makasih. Aku kayaknya nggak ngasih apa-apa. Itu bukan solusi. Oke, lanjut ya. Kak, bahas soal UTS tahun kakak yang obligasi kak bingung. Itu gampang banget loh. Serius, gampang kok bingung sih? Aku ngerjain aja paling bener itu. Soalnya kan soal-soal awal kan. Kalau belakang-belakang mah jangan tanya. Itu acak awut gitu, nggak karuan. Nah, kita bahas ini dulu ya. Kalau ada waktu sisa, kita bahas soal lah, serah kalian gitu ya. Tentang bonds atau tentang apa. Nah, jadi ini akan kita bahas tentang apa itu korporasi, kemudian penerbitan saham ordinary, ya. Kalau misalkan perusahaan ditanya, kalau dia hanya punya satu jenis saham, maka jenis saham apa yang dia punya? Ya, jawabannya langsung ordinary. Bukan preference, bukan treasury. Jadi yang paling basically perusahaan harus punya saham adalah ordinary, saham biasa. Kalau preference mah mau punya mau enggak serah. Kalau treasury mau punya mau enggak juga terserah gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin korporasi dulu. Apa itu korporasi? Nah, gampangnya korporasi ini kan bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan kan kalian udah belajar ada propertiorship atau perusahaan perseorangan, ada partnership atau perusahaan yang partner gitu. Kemudian ada korporasi atau kalau dalam bahasa Indonesianya tuh biasa disebut perseroan. Nah, perseroan terbatas PT biasanya. Nah, jadi korporasi ini bentuknya apa? Modalnya apa? Modalnya terbagi dalam saham. Nah, tahulah saham lah ya, mungkin tahu investasi saham atau apa, main saham gitu. Pokoknya pernah dengar lah istilah saham gitu ya. Nah, apa yang membedakan korporasi dengan partnership dan propertiorship gitu? Ya ini, adanya perlakuan hukum regulasinya itu beda. Nah, kalau regulasi untuk perseroan itu ada sendiri. Kalian kan udah belajar di PIH tuh, ya kan, kayak atau di hukum perdata kalau nggak salah. Itu ada perseroan minimal setor modal sekian, modal ditempatkan sekian, terus harus mendaftarkan akta pendiriannya di Kementerian Hukum dan HAM, terus dikenai pajak badan PPh 23 ya. Kalian belajar enggak tuh kan gitu. Nah, itu salah satu regulasi, bukan salah satu, malah salah banyak gitu ya, salah banyak dari regulasi korporasi ya. Ada ya campur tangan pemerintah lah terkait peraturannya. Kemudian kita bicara tentang share system. Share system ini ya model kepemilikan yang dimiliki oleh korporasi. Jadi modelnya adalah dalam bentuk saham. 1 lembar berapa? 2 lembar berapa? Ya. Nah, aku mau ke share system dulu. Apa itu share system ini? Apa sih sebenarnya? Sistem dari saham ini ya apa? Ada apa aja di sana? Jadi saham ini sebenarnya bukti kepemilikan ya. Jadi kalau misalkan kamu punya saham nih di Telkom, PT Telkom misalkan, ya udah berarti kamu adalah pemilik perusahaan Telkom. Walaupun saham yang kamu punya hanya 1 lembar. Jadi ya nggak apa-apa lah buat sombong. Atau kalau di Indo tuh satuannya tuh lot. Nah, 1 lot itu 100 lembar. Nah, itu ya. Jadi kita kalau mau beli saham itu minimal 1 lot 100 lembar. Kan keren kan, kita mahasiswa gitu ya. Kamu misalkan ditanya nih sama doi gitu ya, orang tuanya. Kamu kerja di mana? Saya pemilik perusahaan Telkom, Pak, Astra Internasional, Unilever, Bank BCA. Wah, keren. Padahal cuma punya 1 lot. Ya itu buat nyombong aja nggak apa-apa gitu. Nah, lembar saham itu mewakili kepemilikan perusahaan. Jadi
Sebenarnya kalau kalian beli saham, itu kalian beli perusahaan. Nah, apa untungnya sih beli perusahaan? Ya ini, kita mendapatkan nanti ada 4 hak yang akan kita dapatkan. Yang pertama, kalau ada untung atau rugi dibagi proporsional. Kalau dibagi biasanya berkaitan dengan yang namanya dividen. Gitu ya. Jadi kalau untung nih, untung, terus perusahaan pengen bagi dividen ya, kalian akan dapat itu keuntungannya. Nah, keuntungannya ini seberapa? Apakah tiap orang tuh sama? Enggak, tiap orang beda-beda. Tergantung kepemilikan berapa sih banyaknya saham yang dia punya. Makin banyak saham, makin banyak dividen yang dia terima. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dengan kepemilikan saham itu, ya investor tuh punya namanya voting. Nah, voting ini biasanya diadakan ketika RUPS. Nah, RUPS nih ya biasanya nih ngomongin ya, bahas lah ya, bahas tentang pemilihan manajemen baru, direksi baru, ya misalkan pengangkatan komisaris dan lain segala macam, misalkan gitu ya. Nah, atau ada kebijakan dividen yang mau dibagikan tahun ini berapa. Nah, itu ada di RUPS. Nah, itu nanti kayak voting gitu. Voting, votingnya nggak kayak pemilu. Satu orang satu suara, enggak. Tapi satu saham, satu suara. Jadi semisal ada si A. Nah, si A punya saham 10.000. Si B ya punya saham 1.000. Ya maka suaranya si A hanya suaranya si A sekuat 10.000 orang, bukan 10.000 orang, 10.000 vote gitu ya. Kalau B ya hanya 1.000 doang. Nah, makanya ada istilah mayority sama minority. Nah, yang mayority itu yang kepemilikan sahamnya tuh lebih dari 50%. Nah, itu biasanya pengendali. Karena mau dia voting pasti menang, gampangnya gitu. Mau dia voting mau milih apa kebijakannya pasti menang. Gampangnya kamu pemilik mayoritas perusahaan Telkom misalkan. Terus ada mantan kamu nih jadi manajer di situ gitu ya. Kamu memecat mantan kamu juga nggak apa-apa gitu. It's okay, man. Gitu ya. Ya karena kamu pemilik sama mayoritas gitu. Nggak ada masalah dengan itu. Gitu ya. Nah, itu sih intermezzo aja lah ya. Nah, kemudian ketika perusahaan itu dilikuidasi, kita punya hak asetnya. Lalu likuidasi itu apa? Likuidasi itu kalau perusahaan tuh mau bubar. Jadi ya bubarnya bisa macam-macam, bisa karena bangkrut, bisa karena ya emang nggak produksi lagi, ataupun merger misalkan, merger terus dia dibubarkan. Nah, kan misalkan ini perusahaan nih dia punya gedung ya, nah dia punya gedung dibubarin, ya terus aset yang dia punya diapain? Ya dibagikan ke pemegang sahamnya, karena pemegang saham kan pemilik ya, pemiliknya berarti. Nah, terus cara baginya gimana? Oh, ini si A yang invest di sini, kamu dapat jendela gedung ya. Nah, si B, kamu dapat AC-nya aja ya. Nah, kamu dapat lantainya ya. Kamu dapat gagang pintunya ya. Yang kasihan tuh ini, si yang punya saham paling sedikit misalkan. Nah, cuma dapat kesetnya doang. Ya kan nggak gitu caranya. Nah, caranya adalah semua asetnya, misalkan ada gedung, kemudian ada tanah misalkan, terus ada mobil ya. Nah, mobil, ini mobilnya vertikal. Nah, mobil, nah ini dijual semua, dijual, dijadiin duit. Nah, jadiin duit. Nah, duit inilah yang nanti akan dibagikan sesuai proporsinya. Nah, kalau sahamnya banyak, dapat duitnya banyak. Dengan syarat apa? Dengan syarat semua hutang perusahaan harus sudah lunas dulu. Jadi sebelum dia ke sini, sebelum dia ke investor nih ya, dia harus ke krediturnya dulu, harus lunasin hutang, kalendernya. Baru sisanya ke investor. Nah, Kak, kalau misalkan utangnya dilunasin pakai aset tuh udah dijual kan asetnya, terus buat lunasin, terus nggak ada sisa uang, terus investor dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa, udah gigit jari aja gitu ya. Artinya udah modal kamu hilang, nggak dapat apa-apa, ya udah itu resiko investasi, kamu rugi berarti, gitu ya.
Nah, kemudian ada hak apa nih bacanya? Baca gimana? Ada hak preemptif. Nah, preemptif ya itulah aku nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Hak preemptif ini apa? Nah, hak preemptif ini ya dia hak ya, hak yang dimiliki oleh pemegang saham lama untuk ditawarin saham baru. Misalkan ini perusahaan, ya kan, pengen terbitin saham baru, misalkan 10.000 lembar. Nah, kan dia punya pemegang saham yang lama ya, misalkan si A, si B, sama si C. Nah, ABC, Amin 1, D. Jangan di 3 huruf aja ya. Nah, ABC, 3 huruf mengingatkan kita pada legend. Lanjut ya. Nah, 10.000 lembar. Nah, sebelum perusahaan nerbitin ini, dia tawarin dulu ke si A, si B, si C. Aku mau nerbitin perusahaan ini, mau nerbitin saham baru loh, 10.000 lembar. Kamu mau beli enggak? Nah, ditawarin dulu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saham-saham pemilik lama ini ya, saham pemilik lama itu tidak terdilusi. Nah, dilusi itu apa? Dilusi itu gampangnya persentase kepemilikannya menurun. Jadi awalnya misalkan persentase kepemilikannya 80, jangan 80 banyak kan. Misalkan 10% gitu ya. Tapi ketika ada penerbitan saham baru ya jadi 8% misalkan. Nah, ini dilusi nanti di pertemuan 5 kalau nggak salah. Ya, terdilusi itu maksudnya kayak gitu. Jadi persentase kepemilikannya berkurang. Kalau persentasenya berkurang, otomatis kan proporsi untungnya berkurang, ya kan? Terus aset likuiditasnya berkurang, kan jadi merugikan investor lama sebenarnya, ya kan? Makanya investor lama tuh diberi hak-hak preemptif supaya ditawarin dulu. Nah, kalau ditawarin terus dibeli, ya persentasenya akan tetap gitu. Nah, kalau nggak dibeli, misalkan si A, aduh aku lagi nggak ada duit, si B, aduh utangku baru habis buat bangun rumah, si C, aduh aku habis kemalingan. Ya udah, akhirnya nggak ada yang beli. Ya udah, 10.000 ini dijual kemana? Ya bisa ke orang lain, bisa ke pasar, efek, nah dan lain segala macam. Itu ya. Nah, semua hak ini dimiliki oleh ordinary share. Nah, saham ordinary. Jelas ya ordinary, jangan kayak gini deh. Jadi empat-empatnya ini dimiliki oleh saham ordinary. Kalau saham preference gimana? Saham preference dia mendapatkan keistimewaan. Jadi gampangnya kayak kelas VIP lah. Jadi kita punya saham, tapi sahamnya versi VIP, yaitu namanya preference. Nah, gitu ya. VIP-nya apa? Kalau misalkan dapat untung atau rugi, dia dapat duluan. Jadi misalkan kita ngantri sembako, enggak ya? Ngantri dapat untung atau rugi. Ngantri untung lah, masa ngantri rugi? Ngantri untung deh. Ngantri untung. Kalau dia pemegang saham preference, dia berhak lebih dulu dapat. Dia diprioritaskan. Enak nggak sih diprioritasin? Ya kan? Nah, jadi diprioritaskan dapat haknya lebih tinggi dibanding dengan saham biasa. Kemudian kalau misalkan likuidasi juga diprioritaskan, dibagikan dulu ke preference stakeholdernya. Kalau preemptif juga diprioritaskan dulu. Dengan apa? Dengan resiko dia tidak punya voting. Jadi dengan kompensasinya adalah dia tidak punya hak voting. Jadi saham preference itu nggak boleh voting, ya. Pemilik saham preference itu nggak punya harga votingnya, itu nggak ada, ya, nol, dia tidak punya suara, ya. Nah, habis ini ada nanyain, jadi saham preference dia tidak punya voting, ordinary punya. Dan tanyain nggak?
Nah, kalau nggak ada lanjut ya. Nah, sekarang kita ngomongin komponen ekuitas. Ada apa aja di ekuitas? Nah, ini kan kita udah kenal ya, akun-akunnya tuh apa aja. Ya ada share capital juga nanti dibagi ya. Ada share capital ordinary, ada share capital preference. Nah, kemudian share premium, ada share premium ordinary ya yang ini, ada share premium preference. Termasuk nanti ada share premium treasury. Nah, return earning ini kelompok utama nih. Nah, makanya kalau di AKL nanti ya, yang AKL itu biasanya kalian bakal ubek-ubeknya tuh di sini toh. Di 3 hal ini. Jarang ada yang ini sih, jarang. Nah, paling ini ada nanti NCI ya, non controlling interest. Gitu ya. Nah, enaknya AKM tuh gitu, relate materinya. Jadi kalau paham terus. Kalau nggak paham terus ya nggak gitu ya. Jadi share capital, share premium, return earning, AUCI. Ya. Kalian udah tahu AUCI lah ya. Terus ada treasury. Treasury apa sih? Nah, nanti dibahas. Kemudian ada non controlling interest. Interest di sini ini bukan bunga ya. Nah, waktu itu kayaknya ada masuk ke ujian gitu. Waktu semester 3 sih. Jadi keluar di bagian laporan keuangan gitu. Nah, untung dosenku dibonusin. Tapi aku jawab bener sih. Interest ini maksudnya kepemilikan, minority interest gitu. Kepemilikan yang minor, makanya dikatakan sebagai non controlling. Dia tidak punya kendali. Kalau yang mayority kan controlling, dia punya kendali atas perusahaan. Kayaknya tadi mantanmu jadi manajer dipecat aja kalau kamu benci gitu. Ya, next ya. Ditanyain nggak? Salah. Yang tanya? Tanya-tanya? Enggak, ya wes. Nah, sekarang kita ke penerbitan saham. Penerbitan saham, ya ini ordinary dulu ya. Ordinary dulu. Jadi kalian harus tahu dulu par value dengan konsep no par value. Kan par value udah paham ya. Jadi kan saham ini mirip kayak bonds, dia bentuknya berlembar selembar gitu ya, lembaran saham. Nah, nanti di sahamnya ini ada angkanya, misalkan 5.000 per lembar. Berarti parnya adalah 5.000. Ya kan? Misalkan nama PT-nya PT Telkom. Nah, itu emang bentuknya kayak gini. Jadi mirip kayak bonds. Persis, ya bukan persis sih. Ya emang mirip sih kayak. Karena kan emang instrumen investasi ya, saham dan bonds ya sebenarnya. Nah, ada yang dia punya 5.000 per lembar, ada tulisannya. Berarti dia par value, dia punya nilai parnya. Tapi ada yang nggak ada, kosongan tok gini, ya wes PT Telkom tok. Nggak tahu harganya per lembarnya berapa. Dia yang no par value. Nah, ini perlakuannya gimana? Nah, nanti ya. Kemudian kita membahas tentang penerbitan saham ketika dikombinasikan dengan sekuritas lain. Ya mungkin penerbitan saham dengan bonds bisa gitu ya. Penerbitan saham ordinary dengan saham treasury gabungan. Nah, itu harganya harga satuan tuh, harga gelondongan berarti ya. Stand alone atau lump sum lah bahasanya. Nah, kemudian kita bicara untuk transaksi non kas, kayak kita misalkan beli tanah bayarnya pakai saham, beli gedung bayarnya pakai saham. Nah, kemudian terbit dengan biaya tambahan, ini juga sama kayak bonds gitu ya. Bonds kan juga ada isu biaya tambahan, ini juga sama, ada biaya tambahan gitu. Next ya. Loh, kok nggak gerak? Oh iya. Nah sebelum ke pembahasan, nih aku mau ngasih tahu kalian dulu istilah-istilahnya. Kalian harus paham, jangan sampai keliru. Jadi ada yang namanya authorized share atau bahasa Indonesia itu otorisasi. Bahasa Indonesianya saham yang diotorisasi. Saham yang diotorisasi itu yang kayak apa? Gampangnya kan waktu pertama kali bikin akta kan kalian harus menyetorkan modal berapa gitu. Modal disetor, modal ditanamkan berapa. Nah, modal itu kan terbagi dalam lembar saham. Nah, nanti itulah yang dinamakan sebagai otorisasi. Jadi yang awal pertama kali bikin tuh perusahaan. Nah, kemudian kita bicara tentang issued.
Nah, issued itu apa? Jadi saham yang diotorisasi ya itu diterbitkan, ya diterbitkan, dijual ke investor. Nah, itulah dinamakan issued. Nah, issued ini bagian dari autorisasi tadi. Ya, jadi kalau di sini issued ya, issuednya di sini. Berarti yang unissued-nya di mana? Ini nih, yang kuarsir ini unissued ya. Berarti yang tidak diterbitkan. Nah, makanya 1 juta ini adalah 800.000 issued, 200.000 unissued. Itu ya. Next, kemudian saham issued ya juga dibagi menjadi 2 nanti ya. Ada, ini issued kan 800 nih. Ada outstanding share, ada treasury share. Outstanding share itu apa? Ya, yang beredar di masyarakat. Yang beredar sahamnya berapa nih? Enggak cuma masyarakat sih, maksudnya investor gitu ya. Yang beredar di investor berapa nih? Yang beredar 700.000. Nah, yang beredar ini ya, ini kan outstanding yang merah nih, yang warna merah nih, lingkaran merah. Yang outstanding ini suatu saat bisa dibeli balik sama perusahaan. Ya. Jadi kan perusahaan udah nerbitin nih. Terus dibeli kembali sama perusahaan. Loh, tujuannya apa? Ya nanti kita bahas. Nah, intinya dibeli lagi sama perusahaan. Nah, jadilah dia treasury. Nah, treasury ini adalah bagian dari issued. Jadi issued kan yang warna ungu nih. Di dalamnya kan ada bulatan merah. Nah, terus di manakah letak treasury share? Nah, di sini treasury share. Nah, ini yang kuarsir nih. Nah, ini treasury share. Nah, gitu ya. Nah, makanya issued share adalah outstanding share ditambah treasury share. Kemudian otorisasi share sama dengan issued share ditambah unissued share. Gitu ya. Ini matematisnya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Lanjut, nggak ada. Oke. Nah, loh kok nggak gerak lagi? Nah, sekarang kita bahas tentang penerbitan at par value share. Nah, jadi saham yang memiliki par value. Nah, ini akunnya ya harusnya kalian seorang akuntan gitu ya, akuntan tingkat 2. Nggak asing lah ya dengan istilah akun, chart of akun tuh apa. Nah, ini akunnya tuh ada ordinary share, ada preference share, kemudian ada share premium. Contohnya. Nah, share yang ordinary sama preference ini apa? Share kapital untuk mengakui penerbitan sesuai nilai parnya. Jadi, par ini nanti akan mempengaruhi akun share capital ordinary dan share capital preference. Kemudian, share premium itu apa? Nah, share premium itu nanti kita cari selisih antara parnya dengan nilai pasar. Jadilah share premium. Ya. Jadi sama kayak bonds. Bonds kan kalau dijual maksudnya dilunasin gitu, berarti dibeli, sorry. Kan dibandingin tuh antara book value dengan market value. Nah, kalau ada selisih kan masuk ke gain atau loss. Nah, ini juga sama. Penerbitan saham itu konsepnya dia dicatat pada book value. Kalau yang punya par ya. Nah, nanti market value-nya diakui sebagai cash ya. Sisanya masuk ke share premium. Biasanya sih pasti untung, pasti premium ya. Jadi nggak ada istilah share diskon, itu biasanya nggak ada, harusnya sih nggak ada. Aku belum pernah nemu soalnya ya. Nah, ini contoh nih. 1 Januari 2020 PT Bambang menerbitkan 1000 lembar saham dengan nilai 1000 per lembar parnya pada harga 1.500 per lembar. Loh, ini apa? Ini market value-nya atau fair value, sama aja, fair value aja deh ya. Nah, fair value inilah yang kita catat sebagai penerimaan cash. Cashnya adalah 1.500.000 dari mana? 1.500 dikalikan 1.000 ini. Nah, kemudian share capital ordinary-nya ini apa? Ya sesuai dengan nilai parnya. 1.000, nah dikalikan 1.000. Ketemu 1 juta. Nah, terus kan ada selisih kan ya? Selisihnya diakui sebagai share premium ordinary. Ini ya. Nah. Oke.
Sampai sini ada yang tanyakan? Nah, sekarang lanjut ya. Ini layarnya apa? No par value bukan? Iya, Pak. Iya. Iya, no par. Oke. Soalnya tadi ke out barangkali nggak jalan. Nah, lanjut ya. Kemudian kita ngomongin no par value. Kan tadi saham gitu, saham. Nah, ada yang dia nggak punya. Nah, kalau nggak punya gimana? Ya udah, tembak langsung aja. Berarti dia nggak punya akun premium. Dia nggak ada akun premium. Dia nggak punya nilai par. Misalkan nih, PT Maimunah telah mengotorisasi sebanyak 5.000 lembar. Loh kak, yang mengotorisasi di jurnal nggak? Nggak perlu. Ya, otorisasi itu nggak perlu jurnal. Karena kan otorisasi kan waktu pendirian ya sebenarnya ya. Nah, nggak perlu jurnal itu. Kan emang nggak ada arus finansialnya. Sebanyak 5.000 lembar tanpa nilai par. Nah, ini diketahui nih, tanpa nilai par. Pada tanggal 1 Januari ya, PT Maimunah menerbitkan 2.000 lembar. Kursornya mana sih kok hilang? Nah, ini. Ini ya, 2.000 lembar pada harga 1.500. Ini fair value-nya. Ya. Kemudian tanggal 10 Januari menerbitkan 2.000 pada harga 1.200. Nah, terus diapain? Ya udah jurnal lah. Jurnalnya gimana? Cash 3 juta. 3 juta dapat dari mana? Ya ini 2.000 dikalikan 1.500 harga terbitnya. 2.000 dikalikan 1.500 ketemu 3 juta. Nah, share kapitalnya langsung tembak aja. Nah, itu ya. Sama. Jadi nggak ada share premium. Sama kayak 10 Januari nih, 10 Januari juga sama. Menerbitkan 2.000 lembar pada harga 1.200. 2.000 lembar ini ya, kalikan 1.200. Ketemu 2.400.000. Ini kalau no par. Tapi ada tapinya. Kebijakan suatu negara ya bisa jadi dia perusahaan nggak punya no par. Tapi negara mewajibkan setiap perusahaan harus punya parnya. Oh, di gimana tuh? Kan nggak ada nilai parnya. Loh, tapi harus punya kebijakannya. Nah, makanya ada alternatif yang namanya stated value. Jadi suatu kemungkinan ya, perusahaan emang dia nggak punya par, dia no par gitu. Tapi karena tuntutan kebijakan pemerintah, si perusahaan membuat yang namanya stated value untuk menggantikan posisi parnya. Jadi kalau stated value ya, dia balik ke konsep yang awal nih, par. Seakan-akan dia punya par. Misalkan dia punya stated value harganya adalah 1.000. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Kalau kayak gini gimana? Dia punya stated value. Maka jurnalnya adalah cash, share capital ordinary, ada share premium ordinary. Cashnya berapa? Ya sama, 3 juta. Share capital ordinary-nya berapa? Nah, ini 1.000 berarti. 1.000 ya, dikalikan dengan 2.000 berarti 2 juta. Share premiumnya berapa? Sisanya 1 juta. Nah, kalau yang kedua berarti cash ya, SPO. Cashnya berapa? Ya 2.000 dikalikan 1.200 sama 2,4 juta. SCO-nya berapa? 1.000 dikalikan 2.000 ketemu 2 juta. SPO-nya 0,4 juta. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalian nggak boleh terkecoh. Bisa jadi soal bilang dia no par, tapi diketahui ada stated value. Maka harus kamu pertimbangkan stated value ini, kamu hitung gitu ya. Nah, jangan sampai ini no par nih, udahlah langsung tembak aja. Enggak, jangan gitu ya. Diperhatikan dia punya stated value enggak. Oke? Jadi tanyain enggak sampai sini?
Next ya. Nah, sekarang kita ngomongin apa nih? Ada yang tanya. Kak, itu stated value-nya harus andal. Iya, PTTKS jalan. Ya harus andal lah. Harus relevan, harus andal. Dan harus rasional. Gitu ya. Next ya. Nah, sekarang kita ngebahas tentang bentar deh. Oke, lanjut. Nah, kombinasi dengan sekuritas lain. Jadi misalkan kita nerbitin saham ordinary ya, share ordinary itu berbarengan dengan share preference atau share ordinary berbarengan dengan bonds payable. Itu bisa jadi. Caranya gimana? Nah, kan harganya ini gelondongan gitu ya. Harganya ini gelondongan. Harganya satu paket misalkan ini 100 juta. Kemudian yang bawah misalkan 80 juta. Ya 100 juta ini punyanya ordinary share berapa? Nggak tahu. Punyanya share preference berapa? Nggak tahu. Yang 80 nih punyanya ordinary share berapa? Ya nggak tahu. Bonds payable berapa? Ya mana saya tahu. Pokoknya saya belinya satu paket gitu ya. 80 juta sama 100 juta. Saya nggak tahu harga per bijinya berapa. Per biji. Per kelompoknya berapa. Per ininya, per jenisnya berapa. Saya nggak tahu. Nah, maka perlu kita alokasikan pakai metode alokasi. Ada dua, ada proporsional method, ada incremental method. Nah, ini proporsional method kalian sebenarnya udah belajar. Nah, sama si Gina nih. Gina harusnya udah ngajarin join cost ya. Alokasi join cost yang pakai market value. Nah, ingat nggak nih kalian nih? Yuk belajar aku yuk sama aku yuk. Join cost market value. Nah, ingat nggak? Nah, ini caranya nih. Kita refresh lagi gitu ya. Nah, proportional method ya kita pakai proporsi, kita cari prosentasenya dulu. Gimana cara nyari proporsinya? Nah, caranya adalah kita ya harus menentukan market value-nya dulu dari tiap-tiap instrumen yang diterbitkan. Ya kalau misalkan ordinary ya berarti kita nyari market value ordinary berapa, market value preference berapa, market value bonds payable-nya berapa. Nah, nanti kita total. Nah, terus kita bandingkan. Itu prosentasenya berapa. Gitu ya. Nah, ini contohnya nih. 1 Januari 2020 PT Bambang terbitin 3.000 lembar saham biasa dengan nilai par 1.000 dan 10 dan 1.000 lembar saham preference. Nah, berarti ada saham biasa sama saham preference. Berarti kan kombinasi tuh, ya kan? Dengan nilai parnya si saham preference-nya 5.000. Atas penerbitan itu perusahaan menerima uang sejumlah 13.500. Nah, ini jadi uang yang diterima tuh 13.500. Ini punyanya ordinary berapa? Ya mana saya tahu, makanya kita hitung nanti, ya. Nah, kemudian di sini juga diketahui harga pasar untuk saham biasa adalah 2.000 per lembar, sedangkan saham reference adalah 9.000 per lembar. Nah, awalnya kita harus cari tahu dulu market value-nya. Nah, caranya kita kalikan harga pasar dengan jumlah lembar. Harga pasar fair value lah ya. Dengan jumlah lembarnya. Nah, ini 2.000 nih harga pasarnya nih. Dapat dari mana? Yang ini harga pasar untuk saham biasa 2.000. Dikalikan 3.000 yang diterbitkan ini nih ya. Ketemunya 6 juta. Nah, kemudian yang preference nih 9.000 nih marketnya nih. Market price-nya 9.000. Yang diterbitkan hanya 1.000 lembar. Ya, 1.000 lembar. Ketemu 9 juta. Nah, terus kita total ketemu 15 juta. Nah, terus kita cari proporsionalnya. 6 per 15 ketemunya 40%. 9 per 15 ketemunya 60%. Dan sekian. Ya. Lah, inilah alokasinya. Ini punyanya si ordinary, ini punyanya si preference. Apakah langsung di jurnal ordinary dan preference? Oh, tidak semudah itu. Kita harus mempertimbangkan share premium. Karena saham ini punya nilai par. Nah, jurnalnya adalah
Cash-nya berarti kita terima 13.500.000. Gelondongan kan kita terima kan. Kemudian share capital ordinary-nya kita kalikan nih 3.000 lembar ya, dikalikan dengan nilai par-nya. Ketemu 3 juta. Nah, share premium ordinary-nya yo sisanya 5.400.000 yang di sini dikurangi dengan 3 juta. Ketemu 2.400.000. Sama kayak preference, ada di soal nih 5.000 lembar ya, dia terbit terus dikalikan dengan 1.000 per lembar. 5.000 per lembar, sorry. 5.000 per lembar nih nilai parnya terbitnya kalikan 1.000. Nah, ketemu 5 juta. Nah, premiumnya berapa? Ya udah 8.100.000 yang di sini kurangi premium ketemu 3.100.000. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ngantuk? Aku ngantuk serius. Gak ada, aku ngajar kalian sambil meremelek loh. Next ya. Nah, ini kok kayak gini sih? Nah, lanjut ya. Nah, proportional method. Nah, kalau incremental method gimana? Nah, kalau incremental method ya, dia tidak punya dia. Jadi ada yang tidak punya harga wajarnya. Jadi ada yang fair value-nya tidak diketahui. Ya bisa jadi fair value ordinary-nya nggak diketahui, fair value share preference-nya nggak diketahui, kita nggak tahu, terserah yang mana. Gitu ya. Nah, kemudian sampai mana tadi? Kemudian caranya gimana? Ya caranya kita cari tahu aja market value yang diketahui satunya berapa. Nah, ini contohnya nih, kita langsung contoh aja deh. Contohnya sama nih. Nah, bedanya di sini. Harga saham biasa 2.000 ini masih sama. Nah, ini. Sedangkan untuk saham reference tidak diketahui. Nah, terus gimana cara ngitungnya? Ya udah, harga pasarnya 2.000, 3.000, market value-nya 6 juta. Nah, ini kan kosong nih. Market value untuk preference share. Ya, maka tembak langsung aja. Market value si ordinary share akan menjadi alokasi dari penerbitan. Ya, 6 juta nih. Kan total terbitnya berapa? 13,5. Nah, alokasi untuk ordinary share ini dapat tembakan nih dari market value sebesar 6 juta. Nah, maka sisanya inilah yang menjadi alokasi preference. Jadi kita tinggal nyari sisanya aja, udah gampang gitu. Next ya, jurnalnya gimana? Sama, beda angkanya doang. Cash-nya 13,5 ya. Terus share capital ordinary-nya 1.000 kali 3.000 ini masih sama ya kayak yang tadi di awal. Nah, beda di sini. Sini 6 juta dikurangi 3 juta. Berarti share premiumnya 3 juta. Kalau yang tadi kan yang awal kan 5,4 juta ya. Nah, yang ini 8,1 juta. Beda ya. Preference-nya sama 5 juta. Yang beda nanti premiumnya. 2.500.000. Oke. Nah, ada yang tanyain nggak? Ada yang tanyain? Atau jelas? Enggak ada yang tanya, oke tak lanjut. Kalau enggak ada yang tanya tak lanjut, 12. Nah, sekarang kita ngomongin nerbitin saham untuk transaksi non kas. Ya apa ya? Kita beli tanah, bayarnya pakai saham. Kita beli gedung, bayarnya pakai saham.
bayar SBMPTN pakai saham. Enggak segitunya lah ya. Nah, lanjut ya. Tuh kan nggak gerak lagi. Nah, pengukuran. Nah, harga perolehannya gimana nih? Nah, kita kalau kita ngomongin beli barang kan ada harga perolehan ya. Nah, harga perolehan tuh diukurnya gimana? Nah, ada bukan dua sih, tapi ada pertimbangan. Jadi kalau misal ini urutan 1, ini urutan 2. Kalau misalkan fair value barang atau jasa diketahui, ya yang diterima itu diketahui, maka harga perolehannya ya ini. Gitu. Misalkan nih fair value barang atau jasanya nggak diketahui, maka pakailah fair value saham. Kalau dua-duanya diketahui, ya dipilih yang paling andal. Biasanya sih ke fair value barang, bukan saham yang dipilih, tapi barang. Karena kan kita beli barang ya, kaitannya berarti sama barang lah. Gitu ya. Nah, kalau yang ketiga, fair value barang nggak diketahui, fair value saham juga nggak diketahui, ya udah pakai penilaian sendiri. Ya, jurusan teman kalian sebelah, dia 3 penilai tuh. Tugasnya giniin, ngitung gini ya. Gitu ya. Next. Nah, ini ilustrasinya. Jadi misalkan pada 1 Januari si Bambang terbitin 1000 lembar saham dengan nilai par 1000 per lembar untuk sebuah paten. Jadi beli paten tuh. Kita beli paten ya. Itu par saham kita adalah 1000. Nah, kita nerbitin 1000 lembar. Nah, misalkan ada 3 kondisi yang berbeda. Si Bambang tidak dapat menentukan fair value paten. Jadi patennya tuh dia nggak punya fair value-nya. Nah, tapi dia tahu fair value saham. Berapa? 1.400.000. Atau ini kalau kita jabarkan berarti per lembarnya adalah 1.400. Harga per lembarnya. Ya. Nah, maka harga perolehan paten dicatat sebesar fair value saham, yaitu 1.400.000. Share capital ordinary-nya ya udah 1000 lembar dikalikan parnya 1000 ketemu 1 juta. Sisanya 400.000. Ya. Nah, kondisi yang kedua tidak dapat menentukan fair value saham. Sahamnya yang nggak diketahui. Yang diketahui apa? Patennya. Patennya yang diketahui senilai 1.600.000. Nah, terus share capital ordinary-nya ya sama. Share premium ordinary-nya sisanya. Ini ya. Kemudian yang ketiga, fair value saham nggak diketahui, paten juga nggak diketahui. Ya udah pakai penilai independen dia. Jadi ngira-ngira tuh nilai patennya berapa. Yang dikira tuh nilai patennya bukan nilai sahamnya ya. Tapi nilai barang yang mau kita terima. Jadi nilai patennya diukur, dikira-kira nilainya berapa sih? Ketemu 1.300.000. Berarti ya udah harga perolehan paten 1.300.000. Share capital ordinary 1 juta, premiumnya 300.000. Gitu ya. Kalau misalkan diketahui dua-duanya ya palingnya pilih yang paling andal, biasanya ke fair value barangnya. Oke. Lalu sini ada yang tanyakan? Oh, enggak ada, lanjut ya. Nah, sekarang kita ngebahas tentang penerbitan dengan biaya tambahan. Nah, biaya tambahan ini ada 2. Ada direct cost, ada indirect cost. Direct cost itu yang kayak apa? Nah, direct cost nih gampangnya ya biaya yang mempengaruhi penerbitan langsung gitu. Ini teoritisnya. Atau yang kalau kalian nggak bayar biaya ini, kalian nggak bisa nerbitin saham. Nah, jadi kayak wajib gitu loh, wajib bayar. No bayar, no terbit, gitu ya. Nggak mau bayar ya nggak bisa terbit. Nah itu berarti kan mempengaruhi langsung tuh. Ya.
Kalau yang indirect costnya ini nggak ada kaitannya langsung. Jadi mau kamu bayar atau enggak ya saham bakalan tetap terbit. Contohnya misalkan gaji manajemen, gaji yang ngelola perurusan kayak gituan lah ya gampang. Misalnya dari manajemen kamu, perusahaan kamu gitu. Ya udah, mau kamu nggak gaji manajemen juga nggak masalah gitu ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau direct cost nanti jurnalnya dia ngurangin cash ya, ngurangin share premium. Berarti share premiumnya di debit. Berarti nanti share premium apa gitu ya? Ada cash. Nah, jurnalnya kayak gini. Ini kalau direct cost. Tapi kalau indirect cost dia expense pada cash. Ini ya. Nah, ini contohnya ada underwriting, ada accounting and legal, biaya legal ya, ada printing cost. Ini mungkin biaya ngeprint lembar sahamnya kayaknya udah jarang deh ini deh. Terus tax ya, pajak, PPh. PPh apa nggak tahu. Udah lupa aku. Kemudian gaji manajemen. Nah, ini untuk indirect cost. Ini contohnya aja. Nah, sekarang kita ke ilustrasinya deh. Misalkan si pada 1 Januari ya si Bambang nerbitin 1 juta saham biasa. Harga jualnya 1.500. Parnya 500. Nah, dalam penerbitan tersebut PT Bambang membayar jasa underwriter dan konsultan hukum sebesar 50 juta. Jurnalnya gimana? Ya udah cash 1.500.000 ya. Harga pasarnya dapat dari mana? 1 juta dikalikan 1.500. Sorry, ini maksudnya 1,5 M berarti ya. 1,5 M. Kemudian share capital ordinary-nya dapat dari mana? 500, yang ini dikalikan 1 juta. 500 juta. Nah, sisanya masuk ke share premium. Nah, kemudian share premium ordinary kita debit. Nah, kenapa? Karena underwriter dan konsultan hukum masuk ke direct cost. Jadi, share premium ordinary di debit, cash-nya di kredit. Ini ya. Misal ini bukan underwriter sama konsultan hukum, tapi gaji manajemen. Misalkan manajemen nih, ya kan? Nah, manajemen ini jurnalnya gimana berarti? Ya expense pada cash, gitu ya. Ya expense-nya ya terserah. Kan kamu akuntannya mau manajemen expense, mau organization expense, asal jangan kamu tulis electric expense, nggak nyambung. Oh ini gaji manajemen kok kamu masukin listrik, nggak nyambung itu. Ya bisa tulis kamu manajemen expense atau organization expense, biasanya sih itu jumlahnya sama 50 juta. Oke, yang tanyain nggak? Lanjut ya. Yang tanyain, oh ini itu. Apa nih Kak, itu stated value-nya harus andal. Oh ini yang tadi. Kalau share premiumnya lebih dikit dari jasa konsulnya, ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Ya kamu mau nerbitin saham. Ya oke lah, oke. Misalkan nih ya, kamu pertanyaannya liar banget deh. Oke. Misalkan sampai mana tadi lupa. Oh iya tadi ya. Kan buyar aku.
Pertanyaanmu gimana sih tadi? Oh ya, share premiumnya lebih kecil dibanding biayanya. Nah, ya kalaupun iya, ya berarti nanti kayaknya sih nggak mungkin sih. Share premium banyak kok. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Nggak. Share premium ini nggak cuma penerbitan dari sini doang, tapi dari sebelum-sebelumnya juga ada. Jadi nggak mungkin. Oke? No. Next ya. Nah, itu nggak masuk akal ya. Dan ditanyain nggak? Lanjut ya. Preference share, ya ini sama persis jurnalnya kayak ordinary share, cuma beda akun doang. Nah ini nih. Nah ya ini yang udah aku jelasin di awal sih ya. Jadi preference tuh apa? Ya gampangnya kita kayak kelas VIP lah. Kita dapat sesuatu yang istimewa dari saham itu. Dengan konsekuensi kita nggak punya hak voting, non voting dia. Dapat dividen, istimewaan aset dilikuidasi. Ini dapat tarik kembali. Ini mah plus-plusnya lah ya. Bukan yang utama sebenarnya. Oke. Nah, terus ada fitur-fitur tambahan memang di preference. Contohnya kayak misalkan kumulatif, participating, convertible, callable, redeemable. Ya itulah. Nah, ini nanti ini ada kaitannya yang dua ini, kumulatif dan participating itu ada kaitannya dengan dividen. Kalau yang convertible ya suatu saat yang namanya preference share bisa dikonversi ke ordinary share atau bahkan bonds bisa dikonversi ke bonds. Nah, callable ini yang ini nih maksudnya nih, dapat ditarik kembali. Sama kayak redeemable. Itulah ya. Kalau kumulatif participating tak pending dulu aja lah karena pembahasannya panjang. Next meet ya. Oke. Nah, contoh ini jurnalnya sama persis konsepnya. 1 Januari menerbitkan 1000 lembar saham preference dengan nilai par 1000 per lembar. Harganya 1.500 per lembar. Ketemunya berapa? Ya udah, cash 1.500.000. Dapat dari mana? 1000 lembar kalikan 1.500. Share capital preference 1000 dikalikan 1000 ini ya. 1 juta. Share premium preference 500 kali. Ini nggak usah 500-500an. Sisanya aja lah biar balance. Gitu ya. Dan tanyain nggak? Nah, kalau nggak ada kita lanjutkan. Kalau yang diterbitkan sama preference terus ada underwriter, berarti underwriter pakai share premium ordinary. Loh, enggak dong. Pakai share premium preference-nya lah. Ya. Oke. Okay. Pakai share premium preference. Nah, ini ya. Next, kemudian kita ngomongin treasury share. Nah, konsepnya tadi apa? Treasury share ini kan sebenarnya adalah outstanding share yang dibeli lagi. Yang outstanding ini apa? Outstanding ini reverse to-nya adalah ke ordinary. Jadi sebenarnya treasury share ini adalah ordinary yang dibeli lagi. Kan perusahaan terbit ini, perusahaan terbit kan ordinary. Launching kan. Nah, ini sahamnya misalkan. Sahamnya ini dibeli lagi sama perusahaan. Nah, perusahaannya ini dibeli lagi sama perusahaan. Nah, ini kan sebenarnya ordinary ini sama ordinary. Jadi ordinary share yang dibeli lagi oleh perusahaan dinamakan sebagai treasury share. Nah. Gampang ya? Bang. Nah, ini ada gambaran umum apa sih itu treasury share, kemudian pembelian, penjualan sama retiring. Ini terakhir nih, pembahasan terakhir. Nanti kita bahas soal bonds aja ya. Ini terlalu gampang. Ini nanti minggu depan aja lah kalau mau soal.
Nah, gambaran umumnya misalkan nih, perusahaan membeli kembali sahamnya beredar. Ini yang tadi aku bilang ya, outstanding. Nah, sekarang kita ngomong tujuannya apa sih perusahaan ngebeli lagi? Kayak unfaedah banget gitu ya, habis nerbitin dibeli lagi. Ya, sebenarnya nggak unfaedah juga, ada tujuannya gitu ya. Tujuannya ya memanfaatkan kelebihan cash misalkan. Ya lagi banyak duit aja gitu, perusahaan gabut, banyakkan duit, ya wis lah dibelikan saham buat beli saham Trisuri. Ya, misalkan lagi untuk meningkatkan earning per share. Loh kenapa? Ini kalian tahu nggak nih? Ini harusnya di Mankio kalian belajar earning per share dan return on equity. Jadi rumus earning per share ini kayaknya di pertemuan 5 kita akan detail bahas ini. Simpelnya rumus EPS adalah net income dibagi outstanding share. Outstanding. Nah, ini ya. Net income ini, net income. Misalkan net income-nya adalah 100.000. Outstanding-nya 10.000. Maka earning per share-nya berapa? 10 per lembar saham. Maksudnya gimana? Berarti dalam 100.000 keuntungan perusahaan kita punya hak sebesar 10 per lembar saham. Nah, semisal ini kan outstanding nih, yang 10.000 ini outstanding. Nah, ternyata dibeli nih jadi Trisuri. Yang sekarang yang mengakibatkan outstandingnya jadi 5.000 doang. Otomatis EPS-nya kan meningkat nih, jadi 20 per lembar. Nah, tujuannya apa? Meningkatkan EPS ya biar investor tertarik. Gitu. Oke. Nah, kemudian membeli saham untuk diberikan sebagai kompensasi kepada karyawannya. Jadi ini emang ada nih. Jadi kayak kemarin tuh BRI. Nah, Bank BRI ya, itu beli sahamnya sendiri, Trisuri gitu ya. Buat dijadikan kompensasi, bonus lah ya, bonus buat karyawan-karyawannya. Jadi bonusnya tuh dibelikan saham sama perusahaan, ya. Supaya apa? Tujuannya supaya karyawan tuh merasa memiliki gitu loh. Kan kalau kita punya saham, it means kita punya perusahaan gitu. Jadi kalau karyawan tuh merasa memiliki, ini perusahaan gue gitu loh. Jadi kayak mungkin makin rajin kerja ya. Mungkin itulah dibalik psikologi manajemennya kayak gitulah. Nah, terus ini mengurangi jumlah pemegang saham. Ini konsepnya sama dengan tadi. Kalau saham beredarnya berkurang, ya otomatis pemegang sahamnya juga berkurang. Kemudian menggagalkan upaya pengambil alihan. Nah, ini mungkin bisa jadi ada institusi atau perusahaan besar yang beli sahamnya di Bursa Efek Indonesia misalkan, beli sahamnya tuh sampai banyak banget. Nah, tujuannya ngambil Trisuri biar nggak dibeli sama mereka. Ini jarang terjadi sih kayak gitu. Kayak gabut banget gitu ya, ngambil alih di Bursa Efek itu gabut aja sih itu perusahaan. Itu ya. Kemudian untuk membentuk pasar, supply demand. Jadi kalau misalkan dirasa, oh ini saham yang beredar ini terlalu banyak nih, padahal permintaan kita sedikit kok terhadap saham kita misalkan. Ya udah, suplainya ditarik. Nah, suplainya dijarangkan, nah harganya bisa naik. Kayak gitulah ya. Supply demand ekonominya gitu. Nah, treasury share ini ya saldo normalnya tuh di debit. Nah, ya sehingga akan mengurangi equity. Ingat di debit. Oke. Sekarang kita ke ilustrasinya. Misalkan nih PT Kalmong menerbitkan 100.000 lembar saham dengan nilai par 1.000 pada harga 5.000. Nah, samping itu PT Kalmong juga mempunyai RE 150 juta. Ini laporan keuangannya kayak gini nih. Nah, ini kalau kalian mau nulis akun buat share capital ordinary, yaitu harus lengkap ya. Termasuk juga share capital preference itu harus lengkap. Harus ada keterangannya. RP 1.000 par 100.000 share issued and outstanding atau auto reserve-nya berapa itu harus lengkap gitu ya.
Kalau nggak ditulis gitu biasanya nilainya kurang sih. Misalkan polosan doang share capital ordinary terus 100 juta itu nilainya kurang gitu. Next ya. Nah ini 100.000 lembar dikalikan 1.000. Ini kan ada nih 100 juta. Nah kemudian marketnya kan 5.000. Berarti share premiumnya 400 juta. 4.000 dikalikan 100.000. Oke. RE-nya ini. Nah, ini total equity-nya 650 juta. Nah, terus tahun depannya misalkan 1 Januari 2020 PT Kalmong beli saham dia yang beredar. Saham yang beredar berapa? 100.000. Nah, ini 100.000 issued and outstanding. Outstanding tuh beredar 100.000. Ketemu 20.000 lembar. Ketemu. Dibeli 20.000 lembar dengan harga 6.000 lembar. Nah, kalau treasury share itu nggak ada kaitannya sama par value-an, ya langsung aja sebesar cost-nya berapa yang dibeli, gitu ya. Nah, ini 6.000 lembar. Jurnalnya gimana? Berarti treasury share pada cash. Kan kita bayar kan, kita beli sih berarti kita bayar. 120 juta, 120 juta. Dari mana? 6.000 dikalikan 20.000. Oke. Nah, habis itu penyajian laporan keuangannya gimana? Ya ini nih. Berarti nanti share capital ordinary 100.000, share issued and 80.000 outstanding. Ya. Ini beda kan perubahannya kan? Itu 100 juta. Premiumnya, nah ini kemudian ada less nih, dikurangin treasury share. Di sini ada tulisannya 2.000 saham. 120 juta ini nanti minus nih, mengurangi sih. Nah, ketemu 530 juta. Ya. Nah, kemudian kan kita baru beli tuh, terus dijual lagi. Ya kan kayak gabut banget ya. Dan nerbitin, dibeli, dijual. Ya nggak apa-apa sih, terserah perusahaan gitu ya. Nah, jadi kayak kita jual beli barang aja, kayak kita jual beli inventory. Kalau treasury ini mirip-mirip kayak jual beli inventory nanti kasusnya. Jadi kayak kita beli inventory, cost-nya berapa, terus misalkan kita jual. Nah, jualnya bisa dalam dua kondisi. Bisa jadi dijual di atas harga cost-nya, berarti dia untung kan? Karena harga jualnya lebih tinggi dibanding harga beli, above, di atas. Kemudian yang kedua di bawah cost-nya dia, below ya. Nah, cost-nya lebih besar dibanding harga jualnya. Loh, berarti dia jual rugi, iya. Loh, kok mau sih jual rugi? Ya terserah perusahaan siapa gitu ya. Next ya. Nah, misalkan ini 26 Januari ya. Itu jual 1.000 treasury share pada harga 8.000 lembar. Ya udah. Berarti kita nerima cash kan? 1.000 dikalikan 8.000 lembar. Nah, 8 juta. Nah, terus treasury share-nya kita tutup. Berapa yang ditutup? 1.000. Waktu harga belinya berapa? 6.000. Nah, 6 juta. Ini kayak HPP lah, mirip-mirip kayak harga pokok penjualan lah. Gitu ya. Nah, nanti kan ada selisih tuh. 8 juta, 6 juta. Selisihnya apa? 2 juta. Selisihnya masuk ke share premium treasury. Bukan gain on sale, bukan. Nama akunnya bukan itu, tapi share premium treasury. Ya. Nah, share premium treasury ini akun real ya. Akun real, dia bukan akun nomina. Jadi dia akan terbawa terus. Nah, ini soalnya bersambung nih ya, soalnya bersambung. Nah, ternyata misalkan di 10 April ya kan, PT Kalmong jual lagi 1.000. Tapi harganya 5.000. Rugi nih, berarti dia jual rugi. Ya udah, berarti cash yang diterima berapa? 1.000 dikalikan 5.000. 5 juta. Ya kan? Treasury share-nya ditutup 6 juta. Ada selisih 1 juta. Masuk kemana? Share premium treasury. Ya.
Nah, semisal share premium treasury-nya udah nggak ada nih. Gimana? Nah, ini ilustrasi yang ketiga, lanjut. Misalkan 24 April jual lagi, jual 1.000. Harganya 3.000 lembar. Berarti kan cash-nya 3 juta, ya kan? Treasury share-nya 6 juta. Kan ada loss. Loss-nya 3 juta harusnya. 3 juta. Nah, tapi kan saldo premium treasury-nya tinggal berapa? Awalnya kan 2 juta nih. Kredit 2 juta, ya kan? Terus di debit 1 juta. Berarti sisa saldonya berapa? Sisa saldo tersedia adalah 1 juta. Ya udah ditutup sampai segitu. Jadi saldo share premium itu nggak boleh debit. Saldo akhirnya nggak boleh debit. Maksimal 0. Ya. Nah, terus sisanya pakai apa? Pakai RE. Jadi nggak boleh nanti saldo akhir premium di debit 2 juta. Itu nggak boleh. Ya. Pokoknya habiskan saja share premiumnya. Nanti sisanya dialokasikan ke RE. Ini 2 juta berarti. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, Ya. kalau setelah ini dia jual lagi, jual treasury share, habis itu untung lagi, maksudnya ada gain. Ya, Share, munculin share premium lagi. enggak ini ya Kak, bukan RE ya. Karena kita udah pernah Bukan. ngurangin RE. Bukan. Tetap share premium. RE itu ada ketika rugi. Ya. Ketika untung pakai share premium. Gitu ya. Makasih Misal ya. untung nih, terus ruginya lebih banyak. Ya udah, share premiumnya ditutup, alokasikan ke RE. Gitu ya. Ya Kak. Nah, kemudian habis dijual di retiring. Retiring ini apa? Nah, kalau jual kan tadi kan, kalau jual beli tadi kan saham outstanding dibeli, ya kan? Dia statusnya masih issued kan? Tapi kalau retiring dia dibatalkan penerbitannya. Nah, ini jadi gampangnya ini kayak pembatalan status issued-nya itu sebenarnya. Ini tidak berstatus issued lagi. Kan tadi kan issued itu ya sama dengan outstanding ditambah treasury kan. Nah, tapi kalau retiring ini terus emang udah dihilangkan dari issued ini, dia menjadi saham yang unissued. Nah, itu namanya retiring. Jadi bedanya apa? Kalau kita retiring, dia akan mengurangi jumlah saham yang issued ya. Jadi kalau kita beli kan, kalau kita purchase treasury kan itu cuma ngurangin outstanding, ya kan? Issued-nya tetap tuh. Tapi kalau retiring, baik outstanding maupun issued berkurang. Itu sih. Nah, jurnalnya gimana? Ini contoh soalnya. Jadi misalkan awalnya ini nerbitin saham 50.000, parnya 100, ini 250. Ini angkanya ini harusnya ke samping ya sini ya. Ini malah ke bawah, error dia kayaknya. Ini harusnya ke samping nih di sini. Nah, ini paham lah ya. Ini agak ke bawah, kebelasan dia. Next ya. Cash 50.000 kali 250, ini harga jualnya 12.500. 12.500. Share kapitalnya 50.000 kali 100, 5 juta, share premiumnya 7.500. Clear kan? Gampang nih. Nah, terus kita beli saham treasury-nya 10.000 dengan harga 210. Ya udah, tulis saja 10.000 kali 210. Treasury share pada cash 270, 2.700.000. Kemudian penjualan 5.000 saham treasury. Nah, ini dijual nih dengan harga 290. Berarti kan untung kan ya? Ya kan? Untung dia 5.000 kali 290, 1.450. Terus ditutup 5.000 dikalikan 270. Ini harga belinya nih. Yang ini nih, ya. 1.350. Share premium treasury dimunculkan 100.000. Ini karena ada keuntungan lah ya gampangnya. Nah, kemudian kita melakukan retirement. Kalau kita melakukan retirement, maka yang pertama kita harus menutup share premiumnya, share premium treasury-nya. Kita harus menutup treasury share-nya. Kemudian kita
menutup share capital ordinary-nya, sisanya masukin share premium ordinary. Gitu aja. Ulang ya. 1350 ini di sini nih 1350. Jadi awalnya kita tutup dulu share treasury-nya, treasury share-nya. Berapa sih? Penghentian sisa, sini sisa. Awalnya kita beli 10.000, dijual 5.000. Sisanya berapa? 5.000. Ini. Oh, ini ada tulisannya. 5.000 saham. Berarti 5.000 dikalikan 270 waktu kita beli. Ketemunya 1350. Ya kan? Nah, terus share premium treasury-nya harus kita tutup. Dia punya saldo berapa? Punya saldo 100.000. Ya udah, langsung tembak aja ditutup 100.000. Nah, terus share capital ordinary-nya ada yang kita balik. Ya. Kita balik di debit share capital ordinary 5.000 dikalikan parnya 100 ketemu 500.000. Sisanya masuk ke share premium ordinary biar balance kan aja gitu. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ternyata 1,5 jam. Oke. Kalau nggak ada share premium, nggak usah ya Kak? Kalau nggak ada ya nggak usah. Nggak usah, berarti langsung aja. Gitu ya. Nah, ada yang tanyain nggak? Mau nanya notes Kak? Yaudah, siapa yang mau share screen? Nggak usah share screen. Kalian lah yang share screen lah, jangan aku lah. Ya, siapa? Enggak share screen. Kalian Kak. buka ini 2 ya. Kalian buka 2. 1 soalnya, 1 cheat sheet yang aku kasih. Coba. Siapa yang mau? Aku tak minum dulu. Ini tak aktifkan nih share screen-nya nih. Siapa? Share screen aja langsung. Mood. Ini soal apa nih? Oh, ini. Yang notes payable Kak, 13-16. Oke, gampang nggak sih ini? Jadi kamu buka cheat sheet yang aku kasih coba. Cheat sheet. Nah, nggak punya nih, jangan-jangan. Bentar, Kak. Hah? Punya nggak? Punya nggak cheat sheet-nya? Di-share di mana ya, Kak? Wah, udah tak share di grup kok. Kalau nggak di drive coba. Oke, gimana bisa nggak? Oke, nggak usah deh, nggak usah pakai cheat sheet deh, udah langsung aja gas, gampang kok. Itu nggak usah Bisman pakai cheat sheet. Ayo, nggak usah. Tak ajarin. Bentar. Ya, kamu download juga nggak apa-apa sih biar cepet sih sebenarnya. Nggak usah deh, Kak. Udah kelihatan belum? Nah, Nah, itu ya. Nah, ini soalnya apa nih? Pada 1 Juli, PT AH menerbitkan bond swable tertanggal 1 April dengan nilai jatuh tempo, berarti nominalnya kan. Nah, kamu tulis FA 15M. Bunga kupon 11%. Semi anuali. Tingkat bunga pasar saat penerbitan 9%. Pada 1 Mei, PT AH melunasi sepertiga bond swable pada harga 108. Ya udah. Berarti pertama kamu cari nilai terbitnya dulu. Berapa coba? Berarti dia pada 1 Juli menerbitkan, padahal tertanggalnya 1 April. Ayo lo. Berarti gimana? Gini. View option, aku request remote control. Kamu akses ya. Nah.
Nih ya, cara nyari PV Notes. Gimana? Ini periodenya belum, Bambang. 3 tahun ini. Ya, nggak usah deh. Berarti kan N. Kamu kurang nulis N nih. N di sini. N-nya adalah berarti 3 tahun kurang ya. 3 tahun di sini kan semi anuali ya. Berarti 6. Berarti 5. Karena satunya tuh pecah lah ya. Dari Juli ke Oktober. Juli, Agustus, September. 3. Berarti 5 plus 3 per 6. Nah. Gini ya. Nah, kemudian PV Notes-nya kita cari. Ya, rumusnya gimana? Nih, tak ajarin cara bikinnya. Nah, kamu tulis PV rate-nya apa? Rate itu market rate. Nah, MR itu apa? MR itu ya ini. N per itu apa? N per itu yang 5,5. Nah, nge-lag sekali. PMT itu apa? PMT adalah interest payment-nya. Interest payment-nya berapa? Interest payment-nya berarti 1,5 M itu dikalikan dengan kontraktual rate-nya. Ya. Terus FV-nya itu fast amount-nya 1,500. Langsung aja. Nah, minus. Oh iya, karena present value, lupa. Present value minus dia. Nah, ini ya nanti di sini jadi minus saja. Lah, inilah dia nilai terbitnya. Kok belum gerak? Lemot ya. Nah, ini kan udah ketemu nih nilai terbitnya nih. Ya kan? Nah, terus diapain? Cari, bikin tabel amortisasinya. Nah, makanya paling enak pakai cheat sheet. Gimana? Bentar ya. Bentar. Loh, kok kayak gini? Nah, pakai cheat sheet aja ya. Tak bukain cheat sheet. Kamu stop share coba. Aku nggak punya soalnya. Kirain punya cheat sheet. Gimana sih? Naf ya kan ya? Belum download, Kak. Kayak ketimbun deh. Kalau nggak aku aja yang share screen, Kak. Sip. Nah, itu boleh. Oke. Aku harus download soalnya dulu, soalnya lama nanti. Soalnya Enggak, kalian yang ngirim di WA juga nggak mungkin kebahas semua sih. Ayo share. Nah, tak minum dulu is. Lama. Nah, itu loh. Kan udah ada. Kok nggak enak dipandang banget ya? Ini PPT-nya ke sini lagi. Tuh kan. Nah, gitu loh. Udah dimasukin tuh. Pakai yang ini, pakai yang terbit sebagian loh. Jangan pakai cheat sheet yang ini. Pakai sheet yang terbit di antara tanggal bunga. Premium apa diskon berarti dia. Dia lebih besar, bunga kuponnya tuh 11, pasarnya 9, berarti premium. Udah, kamu masukin.
Nah, download Nov. Siap, Kak. Dikasih enak kok. Berapa? 5,5. MR-nya 4,5. Terus N penuhnya ini maksudnya yang enggak gotang bahasa Indonesianya apa? Gotang ini bahasa Tegal ya. Gotang tuh ya itulah N penuh 5 berarti dia. Terus 5, N sebagiannya tadi 3/6. Ini kan udah pernah tak jelasin ya caranya. Nah, ketemu kan? Nilai terbitnya berapa? 1571. Udah ketemu semua tuh jurnalnya. Ya udah. Nah, ditanyakan apa? Pada 1 Mei 2019. Ini kamu kasih tanggal tuh yang di tanggal amortisasinya dulu. Kasih tanggal dulu. Nah, terbitnya kan 1 Juli ya 2018. Nah, terus di situnya berapa berarti? 1 Oktober. Oktober 18. Nah, terus 1 April 19. Nah, Oktober sama April kamu blok. Oktober sama April kamu blok. Nah gitu ya. Nah, sekarang kita ke buat tabel amortisasi sampai tanggal jatuh tempo. Itu ya tanggalnya ya. Berarti sampai yang ini bablasan enggak sih? Kan cuma 6 doang. Ini sampai 10. Berarti dihapus dong. Tabelnya kebanyakan itu. Nah, berarti sampai 1 April 21 kayaknya. Ya, yang itu dihapus. Bener nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya benar. Itu kan 1499919. Itu kan kayak nggak genep ya. Nah, itu nanti digenepin aja gitu ya. Karena emang kayak gitu sih. Nggak genep, pasti dibulatin gitu. Ya. Nah, kemudian buat tabel amortisasi udah kan, kelar. Buat jurnal selama tahun 2018. Jurnalnya gimana? Oh, ini udah ada. Nah, jurnal pembayaran bunga pertama. Oh enggak, berarti ini salah. Karena tanggalnya kan ini. Tanggalnya kan melenceng kan. Jurnal pembayaran bunga pertama. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Interest expense-nya 76. Enggak, 76 dari mana? Tuh. Salah ya. Salah, itu dihapus saja. Nah, jadi jangan terpengaruh ya. Itu lingkarannya dihapus saja. Nah, itu ya. Nah, itu dihapusin dulu aja. Nah. Nah, kemudian kita cari kan buat jurnal lama tahun. Berarti kan jurnal bunga 1 Oktober. Iya kan? Bener nggak sih? Bener coy, ternyata. Ya itu ditambahkan interest expense-nya nggak itu dong. Interest expense-nya itu ditambahkan 41,250. Ya yang itu. Terus bonds payable-nya di kredit atau di debit? Di debit ya, karena berkurang dia kan premium. Itu dihapus dulu merah-merahnya biar gampang. Ini siapa sih yang sudah share screen sih? Lucu. Iya, itu emang benar, udah benar sebenarnya. Benar nggak sih? 76. Coba dicek. 41250 tambah 35 itu berapa? Iya, itu tambah 35. Benar nggak sih? Oh ya benar. Berarti udah benar. Berarti jurnalnya udah benar. Udah digitnya udah benar. Ya, berarti 2018 jurnalnya kayak gini. Ya. Nah, kemudian buat jurnal 1 Mei 2019. Nah,
ini kan jurnal sebelum jatuh tempo kan ya. Nah, langkah pertama kalian harus mencari carrying value per tanggal pelunasan tersebut. Nah, tapi yang dilunasin kan cuma sepertiga nih. Ya kan? Ya udah, berarti kamu bagikan sepertiga dulu. Jadi kamu cari carrying value per 1 Mei 2019. Ini ribetnya di sepertiga sih, serius. 1 Mei, berarti carinya yang mana nih carrying value-nya nih? Coba. Mei kan setelah April ya? Ya nggak sih? Berarti kan carrying value-nya adalah di atas 1553, di bawah 1541. Di antara itu, ya kan? Jadi berapa? Ya cara nyarinya. Ayo lo bingung. Berarti cara nyarinya kita memfraksi bunga pada, ya ini benar, 1541 dikalikan berapa? Berarti dari Mei ke Oktober. Mei, enggak dong. Dari April ya, April. Berarti 1 doang dong. 1/6 berarti. 1/6 dikalikan. Nah, langsung aja dikalikan ininya. Amortisasinya. Nah, temunya berapa? Itu jadiin rupiah dong. Rupiah itu gambar uang. Nah, banyak banget. Kak 11 itu apa ya? Kok dikalikan sih? Enggak. Ditambah. Nah, itu ya. Tambah. Iya. Ayo. Ayo gimana? Itu tadi 2096 ditambah sama carrying value. Nah, carrying value yang 1 April 19. Yang 1553 dong. Nah, ditambah apa dikurangin? Berarti dikurangin ya. Karena kan dia premium. Berarti bukan K11 dong, yang ini atasnya 1553 ini. Berarti ke yang K10. Nah, K10 dikurangin dengan 1/6 dari J11. Min. Nah, ini adalah carrying value per 1 Maret. 1 Mei, sorry. 1 Mei 2019. Ini kan masih 100% kan? Sedangkan disuruhnya adalah sepertiganya doang. Ya udah, dibagi 3. Dibagi 3. Berapa ketemunya? Nah, itulah yang dilunasin. Sekarang pada harga 108. Nah, 108 ini termasuk bunga terutang. 108 ini berarti kalikan nilai nominalnya. Ini kan CV-nya. Nah, harga pelunasannya berarti. Harga pelunasannya itu 108% dikalikan dengan nominalnya. Nominalnya berapa? Berarti nominalnya dibagi 3 nanti. Nominal, oi. Itu mah carrying value. Nominal ya yang 100,5 M itu. Nah,
Nah, yang itu dibagi 3. Nah, sekilas ini sekilas nih ya, sekilas rugi apa untung coba? Kamu tulis di sebelah 540 harga jual termasuk bunga terutang. Nah, sekilas aja nih, sekilas. CV-nya adalah 517. Harga jualnya 500, harga pelunasannya 500, bukan harga jual, harga pelunasan. Harga pelunasannya 540. Kira-kira rugi apa untung nih kalau kalian melihat? Sekilas aja. Kan kita punya utang 517, dilunasi 540. Untung apa rugi? Loh, kok untung? Kan kita bayarnya lebih banyak. Rugilah. Kalau bayarnya lebih banyak rugilah. Nah, sekilas rugi ya. Nah, cuma di sini kan ada keterangan termasuk bunga terutang. Bunga terutang yang dimaksud tuh yang apa? Bunga yang terutang yang dimaksud adalah interest expense ataupun cash ya pada 1 April 2019 sampai 1 Mei 2019. Berarti langsung aja kamu jurnal, langsung ke jurnal. Interest expense, jurnalnya tulis aja langsung interest expense senilai, nilainya dulu aja. Ya, yaudah nggak apa-apa. Nilainya 1/6 dari kalikan, bukan itu, ke atas tabel amortisasi. 1/6 kali yang tabel 1 Oktober berarti. Ya, yang 69. Nah, tuh. Jadi kan kita mau nyari interest expense 1 bulan ya, dari April ke Mei, maka pakainya Oktober, nanti difraksi berapa? 1/6. Udah 1/6 aja, nggak usah ditambahin, nggak usah ditambah-tambahin. Enter. Nah, itu ya, berarti 11 juta. Nah, kemudian bonds payable-nya juga sama, 1/6 dikalikan tadi bonds payable-nya. Seperenam dikalikan dengan yang ada di tabel. Jadi tanggal setelahnya gitu loh yang dipakai. Bukan yang 1 Aprilnya, tapi 1 Oktobernya. Karena kan April udah lewat. Ya, karena kita ngelunasinya Mei. 2. Ya kan? Nah, gitu ya. Nah, berarti cash yang 540.000 itu di dalamnya ada yang 13.750 ini. Jadi sebenarnya pure khusus untuk pelunasan itu 540 dikurangi 13.750. Berarti langsung kamu jual aja. Bonds payable-nya kamu tutup. Ya udah. Bonds payable ditutupkan di debit, cash-nya di kredit. Oh iya, interest expense-nya dibagi 3 ya, jangan lupa ya, sorry. Siapa nih yang share screen? Itu interest expense-nya dibagi 3. Lupa, karena kan sepertiga doang. Nah, sepertiga. Terus bonds payable-nya juga bagi 3. Ya, nah ini nggak usah, cash-nya udah bener. Berarti ini ya, bonds payable berapa yang dilunasin? Ya ini 517 lah. Bingung nggak? 517 ya. Cash yang dibayarin berapa? 540 dikurangi 4 juta itu. Nah, berarti rugi apa untung?
rugi ternyata. Berarti ada loss. Loss senilai ngeblok aja kayak nggak bisa. biar kalian terbiasa gitu ya. Loss senilai 535 kurangi 517. Nah, gitu ya caranya ya. Oke. Nah, sekarang kamu lakukan cara yang sama untuk menjawab yang jurnal tanggal 1 Maret 2020. Jadi kamu balik lagi ke tabelnya amortisasinya. Kita cari CV baru per 1 Maret 2020. Ya kan? Gimana? Berarti kan nanti dibagi 2 dia. Sama kayak yang tadi. Berarti yang 1 Maret 2020 pakainya yang mana? April 2020 dong. Ya kan? Nah, enggak maksudnya CV-nya berarti CV 1 Oktober 2019 ditambah nanti ditambah amortisasinya. Tuh. Tambah apa dikurang? Dikurang berarti ya. Putus Kak suaranya Kak. Cek. Udah. Nah, berarti kan kamu ke tabel amortisasinya. Nah, tabel amortisasi. Ke atas lagi. Nah, berarti kan ini kan 1 Maret 2020. Berarti CV barunya adalah di antara 1541 dengan 1528. Berarti kan pakainya yang 1541 nanti. Nah, dikurangin amortisasinya berapa? Dibagi 2, jangan lupa nanti. Bagi 2 ya, karena ini kan yang seperti dikalikan 2/3 cari. Dikalikan 2/3. Karena yang sepertiganya kan udah ini ya lunas ya. Nah, itu adalah market carrying value per ininya. Nah, sama juga kamu bikin ininya juga pelunasannya berapa nih? Nah, ini kan sama nih. Walaupun restrukturisasi sebenarnya definisinya adalah pelunasan. Jadi harga pelunasannya adalah nilai terbit dari bonds yang baru ini. Nilai terbitnya berapa tuh? Berarti kan 2 tahun. 950, tingkat bunga 10%. Ya udah. Masukin aja ketemu PV-nya berapa. Tahu nggak caranya? PV. Rate-nya tuh 10%. NPR-nya 2 tahun. Ini nggak ada bunga kontraknya ya? Iya nggak sih? Dia berarti zero interest ya. Berarti PMT-nya 0. FV-nya 950 juta. Langsung enter aja. Nah, itu minusnya di ini. Nah, ini ya. Berarti dilunasin sekian. Jadi utang 1M dilunasin 785. Nah, ya udah kamu bikin jurnal interest expense dulu. BP cash terus BP cash-nya juga. Sama persis. Kopas aja di sini. Nah,
Berarti gimana tuh? Ya sama konsepnya. Interest expense berarti pakai yang mana? Kan Maret ya, berarti dari Oktober ke Maret. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret 5 per 6. Berarti 5 per 6 ya dikalikan 2 per 3 nanti. Nah, itu kamu satu II 13-nya yang mana coba? Nah, bukan yang itu ya, tapi yang Oktober, yang April. Kan kita posisinya Maret. Nah, masa kita ngelompatin? Nah, itu ya. Emang bingungnya tuh di situ. Kadang kalian tuh bingung milihnya tuh di mana. Kuncinya adalah kalian pilih yang belum dilewatin lah gitu sama tanggalnya. Ya, 69. Udah. Ya, BP-nya sama. Pakai baris yang sama. Terus dikalikan 2 per 3 juga, 5 per 6. Nah, ya habis itu lunasin bonds payable yang lama ditutup. 101 tuh. Nah, yang itu. Terus bonds payable yang baru diterbitkan. Kamu tulis saja BP lama, BP baru gitu. Kok BP sih? NP enggak sih? Ya udah enggak apa-apa, anggap aja BP lah. Ya, yang baru itu yang lama dong. Nama. Kemudian yang baru. Barunya berapa? 785. Ya, itu enggak di situ dong, di kredit dong. Nah, langsung aja di jurnal. Selisihnya berapa? Nah, itu masuk gain atau loss. Berarti gain atau loss tuh. Gain. Masa ya, gain senilai gitu. Nah, gitu ya cara ngerjainnya ya. Gampang kan? Nah, itu jurnalnya dijorokin coba. Yang kredit agak menjorok. Nah, biar enak. Nah, gitu ya. Ada yang tanyain nggak? Udah malam. Biar kalian ngerjain sendiri gitu, jadi paham. Walaupun kayaknya bingungin sih. Bingunginnya tuh tadi karena kalian perlu. Ini kuncinya adalah ketika mengelunasin, posisi carrying value itu harus per tanggal pelunasan. Ya, kuncinya. Maka pakainya cara tadi. Carrying value-nya gimana, terus nanti jangan lupa ada pembayaran bunga, ya. Terus ngapain lagi? Ya dilihat sepertiga doang, atau yang dilunasin berapa, nah itu pengaruh juga. Biasanya kalau ada sepertiga ini emang bikin ribet sih. Oke, gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, ada yang tanyakan nggak? Ini kayaknya soal ujianku deh. Iya nggak sih? Ini soal tahun lalu nggak sih? Iya Iya, nggak? Kak. Coba kamu stop share. Nah, aku share jawabanku dulu. Bener nggak ya jawabanku ya? Waktu ngerjain UAS ya udah sini. Bentar, tak buka dulu. Dokumen. Jangan-jangan beda. Praktik kan ya, itu kan ya. PPT mana ya? Kuliah. TS 3KM. Nah, ini nih. Nih kita cek ya. Jawabanku juga belum tentu benar sih.
Nah ini ya. Nah ini nih. Jadi enggak ya? Sing ya? Sama enggak? Ya kalau beda kita akhiri aja lah. Oh ini jangan lupa nih. Ini kan ada ini ya. 31 Desember 2018 dia bikin jurnal apa penyesuaian, jangan lupa nih. Ini ya. Nah. Bagi Kak. Itu ya. Sama enggak sama yang di hitungan tadi? Ini enggak tahu sih, ini kan emang pas ujian ya. Mentalnya kan beda ya. Nah, ini kan mindsetnya adalah ketika 1 Mei aku mau ngelunasin gitu ya. Ya ini aku harus menginikan dulu. Jadi mindset utama ketika kita mau melakukan pelunasan, kita harus melakukan ini pembayaran bunga ya selama itu gitu loh. Nah, nanti kita cari CV bonds-nya berapa. Ini bagi 3. Ini kan ketemu. Ditambahkan dengan amortisasinya. Nah, amortisasi yang udah dibagi 3 juga. Kan ketemu kayak gini nanti. Ya, 180%. Nah, ini jurnal penutupnya. Ya. Nggak tahu benar atau salah. Nah, ini untuk ini yang 1 Maret ya, tinggal kita nerbitin aja. Ini posisinya. Sama nggak? Atau beda? Sama nggak angkanya? Sama. Ini sama ya? Oh, beda deh nggak? Beda. Beda. Yang ini sama nggak? Yang itu sama. Yang 518614. Oh, di sini 517. 517 216092 terus bawahnya 18. Cash-nya sama. Cash-nya sama sekian. Ya udah, nanti kalian otak-atik lagi lah ya. Ya mungkin ini pengaruh, ini soalnya pakai kalkulator sih, kalau yang ininya kan pakai kalkulator ya, kalau itu kan pakai Excel. Mungkin beda gitu. Bisa jadi. Oke. Mungkin cukup lah ya. Yang tak share deh jawabanku deh. Tapi jangan percaya ya. Ini aku dapat 89 doang soalnya. Tuh. 89 doang. Ini ngeselin banget nih. Ini emang harus ditulis lengkap ya, share capital, preference 8%, par sekian, kumulatif, non par, emang harus lengkap, share capital sendiri. Jadi ini emang masih kosong nih, beneran masih kosong. Ya aku tulis akunnya aja gitu. Nulis akun ini juga dapat nilai gitu ya. Nah, jadi kayak nulis judul ini aja udah dapat nilai gitu. Jadi ada strategi juga kalau mau ngerjain UTS UAS gitu. Ini kan kayak masih kosong, ada yang kosong gitu. Nah, ini kan masih kayak ambigu gitu ya. Ngitungnya tuh nggak selesai. Ya udah. Nah, ini makin ke belakang makin nggak makin semrawut tulisannya. Nah, ini ya. Udah lah ya, kayak itulah ya, udah malam lah ya. Kita cukupkan, kita doa dulu, berdoa mulai. Berdoa selesai, oke kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat.